Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isnainim, guru di Madrasah Aliyah Negeri ND, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Saya akan menayangkan video PPL 2 saya. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ini tolong dirapikan dulu tempat duduknya. Itu dirapikan lagi ini. Ya. Oke. Kita absen terlebih dahulu karena Ustadz lihat ini ada beberapa sepertinya tidak sempat hadir pada pagi hari ini ya. Abid Jauhar sakit. Firdasari, Indah, Andika Alfareza sakit. Susanti Umar. Ya. Mudah-mudahan yang tidak hadir, yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah segera. Kemudian yang izin mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah. Ya. Baik, anak-anak. Di minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Coba, ada yang masih ingat tidak? Kategori orang tua di dalam Islam. Coba, ada yang masih ingat? Apa saja kategori-kategori yang disebutkan orang tua itu? Yang pertama adalah orang tua kandung. Orang tua kandung. Satu-satu. Yang kedua? Guru. Yaitu orang tua ilmu. Orang tua yang memberikan kita ilmu. Yang ketiga? Mertua. Dan yang keempat, yang terakhir yang saya tambahkan, iya, ibu yang menyusui kita. Jadi itulah kategori orang tua di dalam Islam. Baik anak-anak, kita akan memasuki materi baru, yaitu Quran surah Luqman ayat 13 sampai dengan 17. Sebelum kita lanjut pada ayat, silakan perhatikan dulu gambar berikut. Ya. Sudah diperhatikan itu gambarnya? Sudah. Ya, coba. Siapa yang bisa sampaikan gambar apa itu? Coba angkat tangan. Ya. Yang pertama, seorang ibu lagi mengandung. Ibu lagi mengandung. Yang kedua, ini ada 4 gambar ini. Yang kedua, ibu yang lagi muntah ya. Kemudian yang ketiga, proses persalinan. Yang keempat, ibu yang sedang menyusui. Yang kelima, Ibu yang sedang merawat anaknya. iya. Jadi dengarkan. Yang pertama adalah ibu yang sedang mengandung. Nah, setelah itu ada lagi, yaitu dia
melahirkan. Itu proses pertaruhannya nyawa. Ya. Setelah dia melahirkan, ya, masih ada lagi yang harus dia kerjakan, yaitu menyusui. Kemudian dan yang terakhir ini adalah bagaimana ibu juga membesarkan dan mendidik anaknya. Ya, makanya kata Rasulullah, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah yang paling pertama untuk anak. Nah, ini semua nanti ya terpotret pada Al-Qur'an surah Luqman ayat 13 sampai dengan 17. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama menjelaskan isi kandungan Quran surah Luqman ayat 13 sampai dengan 17. Yang kedua, menampilkan perilaku yang mencerminkan berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga, mempresentasikan isi kandungan Quran surah Luqman ayat 13 sampai 17. Ya, peta konsep berbakti kepada orang tua. Yang pertama, dalil Quran surah Luqman ayat 13 sampai 17. Kemudian isi kandungan Quran surah Luqman ayat 13 sampai dengan 17. Ya. Kita masuk kepada dalil Quran surah Luqman ayat 13 sampai dengan 17. Ya, silakan dibaca. Silakan, siapa yang mau membaca artinya? Ya. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orang tuanya, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan teramat sangat lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kamu kembali. Itu tadi Quran surah Luqman ayat 13 sampai dengan 17. Lihat isi kandungannya. Yang pertama, pesan Luqman kepada anaknya, jangan pernah menyekutukan Allah. Tidak boleh kita sekutukan Allah, ya. Sekutukan Allah itu sama dengan apa? Syirik. La tusyrik billah. Tidak boleh melakukan syirik. Kemudian lanjut pada ayat ke-14, ya. Pesan Luqman kepada anaknya, ya, agar kita menghormati orang tua. Itu. Kenapa kita harus menghormati orang tua, terutama ibu kita? Ya. Karena yang pertama, ibu kita apa tadi? Pada gambar yang di awal yang mengandung selama 9 bulan 10 hari, melahirkan. Setelah dia melahirkan, dia harus yang ketiga menyusui. Kalau dia tidak menyusui, anaknya nanti bagaimana kekebalan tubuhnya? Jadi dia harus menyusui anaknya. Nah, selama 2 tahun dia menyusui. Itu. Jadi itulah, ya, jeripaya orang tua terutama ibu dalam mengandung, melahirkan sampai menyusui hingga membesarkan kita. Maka tugas kita sebagai anak adalah menghormati orang tua terutama ibu. Oke. Pada kandungan Quran surah ke-15, ya, ayat ini menegaskan pengecualian bakti kita kepada orang tua. Kecuali apa? Apabila orang tua kita memerintahkan kita untuk menyekutukan Allah. Itu. Ayo kau tidak usah sholat. Nah, itu kita tidak boleh ikut. Kalau ada orang tua yang bilang, kau jangan sholat. Nah, itu tidak boleh. Oke. Kandungan Quran surah ke-16. Ya.
menyatakan kedalaman ilmu Allah, dan ayat ini menggambarkan kuasa Allah melakukan perhitungan atas amal-amal perbuatan manusia di akhirat. Dan kandungan yang terakhir ya pada ayat ke-17 yaitu menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan amal soleh. Apa saja berkaitan dengan amal soleh itu? Yang pertama sholat. Nah, itu. Jadi jangan tinggalkan sholat. Dirikanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu. Kemudian kita dilatih untuk sabar. Oke, sudah paham sampai di sini ya? Ya. Baik. Kita lanjut kepada tugas. Tugasnya bisa dilihat di LKPD yang sudah Ustadz bagikan ya. Sekarang silakan buat 3 kelompok ya. 3 kelompok. Ini satu kelompok, satu kelompok, 3 orang. Ya, sudah. Tugasnya adalah kamu mendiskusikan ya. Ada suami istri yang sudah menikah, sudah lama menikah ya. Kemudian belum dikaruniai anak atau keturunan. Kemudian mereka mengadopsi anak ya. Mengadopsi anak tahu ya? Nah, mengadopsi anak. Nah, lalu bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh anak tersebut kepada orang tua angkatnya? Oke, sudah semuanya? Sudah, ya. Silakan nanti dipresentasikan. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jawabannya adalah tetap menghormati, berbakti, dan selalu mendoakan, sebab walaupun tidak berhubungan darah, tetap keduanya lah yang merawat, mendidik, serta membimbing. Iya, baik. Terima kasih. Sudah? Ya. Silakan duduk. Kelompok 2. Jawaban kami, menghormati seperti orang tua kandung, mematuhi perintah mereka selama perintah itu tidak melanggar syariat Islam. Iya, bagus. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, baik. Jadi walaupun bukan orang tua kandung kita, tapi kita tetap harus menghormati mereka berdua. Oke. Sebelum kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang bisa mengambil kesimpulan? Dari penjelasan tersebut kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu kita harus bertakwa pada kedua orang tua, karena ridho Allah adalah dari orang tua dan muka Allah adalah muka orang tua. Iya, bagus. Ya. Semuanya betul. Berarti sudah paham semuanya ya? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapat keberkahan dari Allah. Ya. Sebelum kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf ya apabila ada kesalahan dalam tutur kata, tingkah laku dan sebagainya. Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi